Gini aja deh, kita debat lawan debat. Ada rakyat Indonesia menerobos DPR lagi kerja. Apakah rakyatnya yang menerobos DPR lagi kerja pelanggaran hukum, atau DPR yang harusnya bikin undang-undang untuk rakyat rapat diam-diam merupakan pelanggaran hukum? Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas yang lagi viral sekarang, yaitu tentang RUU TNI yang bikin heboh. Nah, apa sih isinya sehingga ini jadi heboh banget dan viral banget, dan banyak yang menolak, ada yang mendukung. Nah, kita lihat beritanya seperti apa. Buat kalian yang baru mampir nih, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan update yang terbaru yang lagi viral sekarang, guys. Dan kita lihat beritanya, tonton sampai selesai supaya kalian nggak salah paham, baru kita reaction bareng-bareng, guys. Yuk kita lihat bareng-bareng, guys. Bareng-bareng, semuanya serba bareng-bareng ya, guys ya. Pengesahan RUU TNI bener-bener bikin heboh sampai ada cancel culture buat pendukung 02. Sebenarnya isi itu apa sih? Sini yuk kita bahas, let's go, mari kita cek. Oke, sebelum kita bahas isi RUU yang bikin heboh itu, gue mau sedikit beropini dulu. Menurut gue hari ini kita bukan lagi dikotak-kotakan oleh pendukung 01, 02, dan 03. Kita semua ini adalah rakyat Indonesia di bawah pimpinan Presiden Prabowo. Jadi kayak menurut gue nggak perlu juga sampai ada cancel culture pendukung-pendukung 02. Yang udah. Dulu pas Pilpres gue juga pendukung 01. So far sampai hari ini gue juga terus mengagumi sosok Anies. Tapi setelah Pilpres selesai, gue tetap harus mendukung kebijakan-kebijakan positif yang dilakukan oleh Presiden sekarang. Dan mengkritik ketika ada kebijakan-kebijakan yang dinilai kurang tepat. Dia nggak perlu sampai mencari kambing hitam kepada pendukung-pendukung yang dulunya memilih Presiden sekarang. Kalaupun mereka sekarang nggak bersuara, itu juga hak mereka. Yang mau bersuara, yuk kita bersuara. Harus mengucilkan yang tidak bersuara. Oke, jadi yang belum tahu kita belajar ya. Ini gue ambil dari kompas.com nih. Sebenarnya ada 3 poin yang menjadi isu. Soal TNI aktif yang sekarang bisa menduduki jabatan sipil untuk 14 kementerian atau lembaga tanpa harus pensiun. Yang dulunya itu cuma 10 lembaga. Terus ada pembahasan usia pensiun yang sekarang diperlama. Dan ada tugas tambahan TNI di luar operasi militer yang bisa lu baca di sini. Tapi yang bikin huru-hara di masyarakat itu adalah karena TNI sekarang boleh menduduki jabatan sipil untuk 14 kementerian. Yang menjadikan TNI secara tidak langsung memiliki power dan wewenang lebih untuk memimpin negara ini. Yang mana pas tahun 98 reformasi itu udah dibikin sipil aja yang ngurus negara. TNI fokus dalam pertahanan. Jadi banyak yang bilang, ini mirip-mirip lagi sama Orde Baru. ABRI memiliki 2 fungsi. Nih lo bisa baca di sini. Sekarang boleh diisi oleh TNI aktif. Setelah gue riset apa sih urgensinya DPR itu mengesahkan RUU ini, katanya supaya lebih banyak orang-orang yang kompeten dan disiplin untuk memimpin beberapa kementerian ini. Which is katanya TNI kan disiplin. Tapi dulu zaman Orde Baru malah bikin takut masyarakat, itu yang kita ngeri. Dan ada satu pasal yang menurut gue justru ini pasal karet yang ngeri banget. Nih ya, baca deh, alinea paling terakhir aja. Kayaknya TNI bisa menduduki apapun deh. Lu baca ya. Serta kementerian lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden. Jadi lagi-lagi sesuai dengan terserahnya presiden. Jadi jangan kaget kalau misalnya tiba-tiba TNI nanti bisa jadi Menko Perekonomian yang tidak ada hubungannya sama pertahanan. Atau bahkan jadi ketua PSSI gitu ngurusin bola. Aneh. Gimana menurut kamu? Ini RUU, benar-benar. RUU disahkan, TNI disahkan, bintang K-pop Park ikut prihatin katanya, guys. Kok bisa? Apa nih? itu siapa? TNI sampai menuai perhatian dari artis Korea. Seperti yang kita ketahui, DPR udah ngesahin RUU TNI pada 20 Maret kemarin, walau banyak ditentang masyarakat sipil. Nggak lama setelah itu, Park atau yang lebih dikenal sebagai Ich, mantan gitaris band Day6, ngerespons tweet dari penyanyi Baskara Putra atau Hindia. Ich ngedoain masyarakat Indonesia untuk tetap kuat menghadapi cobaan ini. Selain itu, Ich juga merepost di media sosialnya beberapa penjelasan apa sih RUU TNI itu dan dampaknya. Masyarakat yang menolak emang banyak nih yang posting press release atau penjelasan dengan berbagai bahasa. Ada yang bahasa Korea, Mandarin, Prancis, Jepang untuk menarik perhatian dunia tentang polemik RUU TNI ini. Sebenarnya ini bukan kali pertama Ich prihatin pada Indonesia. Pada Agustus 2024, Ich juga nge-tweet tentang peringatan darurat kawal putusan MK tentang batas usia pendaftaran calon kepala daerah. Ich mungkin berempati karena latar belakangnya sebagai lulusan ilmu politik California State University, atau bahkan dia emang punya power aja sebagai idol Korea untuk nyuarain ini. Gimana kalau menurut kamu? Waduh, guys. Saya anti politik tentara, ya. Saya tidak setuju tentara berbisnis, saya tidak setuju tentara kembali berpolitik. Kenapa? Karena saya cinta Indonesia dan saya tahu persis bahwa sebaiknya tentara ada di atas semua golongan. Tentara tidak menjadi partisan, tentara tidak menjadi alat kekuasaan.
Saudara, mari kita lawan kalau kemudian ada politisasi tentara. Itu sesuatu yang tidak bisa dibiarkan. Nah, tuh guys Ternyata katanya guys. RUU TNI keinginan Tuh, ternyata RUU TNI keinginan Jokowi bukan Prabowo. Ini aku lihat dari @polindo@id ya guys ya. Jokowi, bukan Politik Prabowo. Indonesia. Guys, kemarin banyak isu yang mengatakan kalau Prabowo tuh yang ngusulin RUU TNI. Tapi ternyata ada juga loh yang bilang kalau aslinya yang menginginkan RUU TNI itu Jokowi. Dugaan ini disampaikan sama wartawan senior yaitu Kisman Latumakulita. Dia bilang, jangan kira Prabowo yang mau ini, tapi semua adalah kemauan Jokowi karena udah diajuin sejak di era dia kemarin. Jadi jangan mentang-mentang Prabowo TNI terus langsung disangka RUU TNI adalah keinginannya. Tapi kalau menurut kalian, apa ya guys tujuan asli RUU TNI ini? Waduh, kita lihat ya. Berita selanjutnya ada apa lagi nih guys? Apakah kalian setuju dengan adanya peresmian undang-undang ini guys, RUU TNI ini guys? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Emang ada apa sih sama revisi UU TNI? Kok banyak masyarakat yang nolak? Sourcers, kalian tahu nggak kabar penolakan RUU TNI yang lagi rame banget diomongin? Banyak banget pihak yang menyorakan penolakan terhadap revisi ini mulai dari masyarakat sipil sampai akademisi. Yang jadi kekhawatiran utama banyak orang itu adalah potensi kembalinya konsep dui fungsi TNI yang pernah menjadi momok di masa pemerintahan Orde Baru. Beberapa poin yang menjadi sorotan adalah usulan perluasan peran TNI dalam jabatan sipil yang dianggap dapat mengganggu prinsip demokrasi dan reformasi di sektor keamanan. Selain itu, timbul juga kekhawatiran kalau revisi ini dapat memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada TNI tanpa pengawasan yang memadai. Itu yang makin membuat banyak pihak geram adalah fakta bahwa Panitia Kerja atau Panja Komisi 1 DPR melakukan rapat untuk membahas RUU ini secara diam-diam di Hotel Bintang 5 Fairmont, Jakarta. Dilaksanakan pada 14-15 Maret lalu. Padahal saat ini Presiden Prabowo tengah menerapkan efisiensi anggaran. Kemudian pada hari Sabtu 15 Maret lalu, 3 orang perwakilan dari Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras menggeruduk rapat tertutup itu dan meminta agar pembahasan revisi UU tersebut dihentikan. Namun tindakan mereka dilaporkan oleh petugas keamanan ke Polda Metro Jaya atas dugaan gangguan ketertiban umum dan penghinaan terhadap penguasa. Waduh guys, kita lihat lagi. Akhirnya RUU TNI disahkan. Ini dia pasal-pasalnya. Kalau teman-teman mau baca silahkan di screenshot aja. Nih ya, ada beberapa, ada banyak banget itu. Dan sama ini. Nah, yang terakhir yang ini. Jadi walaupun udah disahkan tapi masih banyak penolakan ya. Apalagi dari masyarakat itu masih banyak banget yang demo di depan gedung DPR. Sampai semalam itu masih pada demo. Alasannya ya jelas, nanti bakal balik ke Orde Baru, kayak gitu. Ketakutan masyarakatnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Setuju apa enggak? Rancangan Undang-Undang TNI sah jadi undang-undang kemarin dan disaksikan langsung oleh anggota yang hadir bersama para TNI. Lu bayangkan, padahal dari sore harinya itu udah ada demonstrasi yang besar-besaran di sekitaran gedung. Apa pemerintah nggak lihat banyak demonstran di luar yang menolak RUU ini? Itu yang jadi pertanyaan. Lu bayangkan sampai salah satu YouTuber, Bang Ferry Irwandi, itu juga turun ikut demonstrasi kemarin bersama masyarakat. Sayangnya udah disahkan oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI. Itu terjadi waktu hari Kamis kemarin. Dan itu dihadiri oleh Menteri Pertahanan juga loh. Ada Panglima TNI juga di sana. Bahkan ada Menteri Sekretaris Negara yang hadir. Lu bayangkan, masyarakat dengan susah payah menolak, bahkan saling dorong dengan aparat keamanan di luar. Mereka malah mengesahkan rancangan undang-undang tersebut. Serius? Orang-orang DPR dan MPR ini sebenarnya ngewakilin siapa sih? Nah itu dia, sekarang pertanyaannya, gimana kabar undang-undang perampasan aset? Kenapa nggak disahkan juga seperti ini gitu loh? Lu bayangin aja, ini pertanyaan besar masyarakat Indonesia sampai saat ini. Padahal undang-undang perampasan aset itu, kalau disahkan, yang korupsi bakal langsung dimiskinkan. Nah, benar ya. Tentara Nasional Indonesia apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Salah satu contoh negara dengan pemerintah yang Militer Myanmar dilaporkan membakar warganya hidup-hidup selama KTT ASEAN yang diadakan 10 Mei lalu. Sejumlah warga menyebut pasukan junta menahan beberapa orang yang tinggal di kampung Gaung Pingtar di kawasan Bogor. Pasukan kemudian membakar warga sekitar pukul 17.00 dan warga sipil yang menjadi korban termasuk anak-anak di bawah umur. Waduh, jangan sampai ya Indonesia seperti Myanmar, Gus. Serem banget nah kalau sampai ini terjadi ya. Kita lihat nih apakah yang terjadi jika benar RUU TNI ini diresmikan. Wah, menurut pendapat kalian gimana nih? Setuju apa enggak? Setuju apa menolak guys? Bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Jangan lupa bantu subscribe Ugi Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.